Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat zuhur insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dan juga sekaligus mendengarkan kajian keilmuan atau tablik akbar dalam rangka menyambut tahun baru Islam Muharram 1445 Hijriah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas berkat jasa dan jerih payah beliau kita berhasil dikeluarkan dari zaman yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan keilmuan dan kebaikan. Jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mengawali acara takbik akbar kita pada siang hari ini akan dibuka. Marilah kita sama-sama buka dengan membacakan suratul Fatihah atau Ummul Quran demi kebaikan dan fadilah acara kita pada siang hari ini. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari penyelenggara atau ketua panitia Muharram Fair 1445 Hijriah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Adri Idrianisyara. Kepada Bapak Adri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat umur, berbahagia atas nikmat usia, bermunajat atas nikmat sehat. Berkat ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di tempat yang sangat mulia, itu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga di waktu yang mulia kita sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah senantiasa cinta dan taat pada ajaran yang dibawanya dalam bingkai ajaran agama Islam. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, saya berdiri di sini mewakili Pak Asep, Ketua DKM Masjid Baitul Tazkir, menyampaikan sambutan terkait dengan kegiatan yang kita selenggarakan, yaitu kegiatan Muharram Fair 1445 Hijriah. Bahwa tahun baru Islam adalah sebuah momentum yang spesial bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Bulan Muharram adalah awal dari tahun baru Hijriyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ingdatal suhuri indallahi isna asyara syahra. Bahwasanya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah di bulan Rajab. Yang tiganya berurutan, yang satunya di bulan Rajab. Dan sungguh banyak keistimewaan kemuliaan di bulan ini, bulan Muharram, ya, seperti yang insya Allah kita laksanakan hari ini dan besok, puasa Tasu'a dan juga Asyura. Mudah-mudahan nanti bisa dikupas lebih dalam lagi insya Allah oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Zainal Mutakin. Ya. Namun kami melaporkan bahwa kegiatan Muharram Fair 1445 Hijriah ini kita bagi ke dalam 7 kegiatan, gitu ya. Yang pertama adalah Bea Cukai Bekasi bertilawah yang sudah dilaksanakan hari Senin yang lalu, ya. Kemudian yang kedua lomba azan telah dilaksanakan hari Selasa yang lalu antar pegawai di Bea Cukai Bekasi. Lalu yang ketiga, alhamdulillah juga telah dilaksanakan lomba tahsin Quran untuk pegawai muslimah, ya, telah dilaksanakan hari Rabu kemarin. Dan hari ini insya Allah adalah tablik akbar Muharram, ya, dengan tema teladani peristiwa hijrah Nabi, momentum perbaikan diri dan institusi. Ya. Insya Allah guru kita sudah hadir. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Lalu terakhir besok kegiatan puncak kita hari Jumat akan diawali dengan senam pagi bersama, ya, karena itu merupakan agenda kantor juga. Lalu setelah itu ada santunan anak yatim dan dilanjut pukul 9 di masjid kita ini insya Allah besok ada lomba cerdas cermat Islam antar DKM perusahaan TPB di wilayah Bea Cukai Bekasi. Alhamdulillah sudah ada pendaftar, ya, 8 tim. Mudah-mudahan mungkin masih nambah hari ini, nanti kita besok selenggarakan lomba cerdas cermat di sini, dan mohon juga partisipasi kehadiran dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin besok sama-sama kita saksikan keseruannya lomba cerdas cermat. Dan juga dimeriahkan kegiatan kita yang terakhir yang ketujuh oleh Bazar Meriah UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Insya Allah mereka akan buka stand di area parkir sini, di kanopi depan masjid dan juga di kanopi Selasar ini. Maka sudah ada himbauan dari bagian umum untuk parkir pegawai untuk besok hari adalah di lapangan parkir di sebelah kantor, ya. Jadi tidak di area kantor, terutama parkir mobil, ya. Karena akan digunakan oleh UMKM kegiatan bazar. Baik, 7 kegiatan tersebut yang kita selenggarakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, mudah-mudahan menjadi syiar yang akan membawa kebaikan, kemaslahatan, ya, dan juga mengingatkan kita semua, ya, akan pentingnya syiar ini, ya, bagaimana kita meningkatkan pemahaman agama, pemahaman keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjalin ukhuwah Islamiyah di antara sama pegawai muslim, muslimah dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam sambutan kali ini sebagai informasi sekaligus laporan kepada seluruh jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi, berkontribusi sekecil apapun dalam syiar ini sehingga dakwah Islam semakin berkibar khususnya di kantor Bea Cukai Bekasi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ketua Muharram Fair 1445 Hijriah, Bapak Adri Idriansyara. Jamaah salat zuhur insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini, yaitu tablik akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Mutakin LC dengan tema teladani peristiwa hijrah Nabi, momentum perbaiki diri dan institusi. Mungkin juga mohon izin Ustadz, di akhir sesi kita akan
ada sesi tanya jawab Ustadz sebentar, mungkin 15 menit sebelum terakhir. Dan juga kami informasikan kepada seluruh jamaah agar mendengarkan kajian dengan hati yang ikhlas dan menerima, karena bagi 4 penanya dari akhwat dan ikhwan atau dari laki-laki dan perempuan akan mendapatkan shopping voucher untuk kegiatan Muharram Fair sebesar Rp100.000. Jadi bagi yang bertanya, baik melalui aplikasi Teams maupun yang offline hadir di Masjid Baitul Tazkir, nantinya akan mendapatkan bingkisan berupa shopping voucher untuk acara bazar besok dalam rangka Muharram Fair sebesar Rp100.000. Namun ini hanya berlaku bagi yang berada di Bekasi, karena ini juga acara ini dirilai juga ke seluruh DKM di kantor wilayah Jakarta. Takutnya yang dapat malah yang dari Marunda atau mungkin dapat dari Halim. Oh, Halim masih dekat Pak ya. Dari kantor Mas Pasar Baru. Jadi agak jauh kalau ngambil voucher ya ke sini. Mungkin sekian informasi dari kami, dan juga Ustadz mohon kesediaannya nanti di akhir tausiah ada doa Ustadz untuk kami semua membuka tahun baru ini, terutama untuk seluruh jamaah Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi. Semoga semakin istiqomah dan konsisten dalam beribadah, terutama mungkin menemukan inovasi atau ibadah-ibadah yang menjadi andalan untuk 1 tahun ke depan atau untuk seterusnya. Demikian yang kami sampaikan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jurudihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa inna fi siyaris sahabah ibratun wa darsun. Sesungguhnya pada perjalanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terdahulu memiliki pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kisah-kisahnya itu sangat menginspirasi dan menjadikan kita mendapatkan kekuatan dalam kehidupan. Maka ketika kita melihat kisah hijrahnya Rasulullah SAW, betapa seorang mukmin itu akan mengambil pembelajaran yang sangat berharga. Di dalam hijrah tersebut ada nilai-nilai keimanan. Karena mereka yang beriman pastilah akan optimis dalam kehidupan. Walaupun halangan, rintangan, ujian, cobaan tak pernah berhenti datang kepadanya. Begitu pula halnya Rasulullah SAW dalam kehidupannya mendapat tantangan yang sangat hebat dan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, adza Quraisyun aktsara idza li Rasulillah. Para orang-orang kafir sudah mengintimidasi dan menteror Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Namun yang menghadapi mewakili Nabi adalah Abu Talib. Ini satu pembelajaran kepada kita
teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa setiap kebenaran itu pasti Allah berikan kekuatan. Ketika Nabi saat itu belum bisa untuk masuk ke kampung-kampung orang-orang kafir Quraisy untuk menyebarkannya, dan mereka sudah gelisah dengan dakwah Rasulullah SAW, maka pemuka-pemuka Quraisy mendatangi Abu Talib, membujuknya, merayunya dengan 3 tak yang kita fahami, Pak. Harta, tahta, wanita. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin memiliki wanita dan wanita yang paling cantik sejazirah Arab ini, maka kami sediakan wanita itu untuk kau. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan harta-harta dan aku berikan kepada engkau. Kalaupun engkau ingin memiliki kekuasaan, tahta yang engkau idam-idamkan, maka kami siap untuk merendahkan diri kita, engkaulah menjadi penguasanya. Asalkan jangan engkau sebarkan misimu itu. Ini pinta orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Talib, kepada Rasulullah lewat Abu Talib. Maka Abu Talib menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, "Lawdi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari li an atruka hadzal amr lan atrukahu hatta yuzhirahullahu ahlaka min duni." Nabi mengatakan, wahai pamanda tercinta, andai kata mereka ingin meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan perkara agama ini, sungguh aku tidak akan meninggalkannya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan agama ini di muka bumi dengan sinar terang benderang, atau aku hancur karenanya. Lagi-lagi pembelajaran yang sangat berharga kepada kita betapa Nabi kita memiliki sumudun, sabatun, keteguhan hati, kekuatan jiwa, ya, untuk menghadapi halangan rintangan. Godaannya sangat besar. Lagi-lagi ini isyarat kepada kita semuanya bahwa apa yang Nabi rasakan dalam kehidupan adalah miniatur kehidupan kita di akhir zaman ini. Tantangan, rintangan, cobaan tidak akan pernah berhenti, Pak. Ya, kita digoda oleh tahta, kekuasaan, jabatan dan kedudukan, pun kita digoda dengan kekayaan. Sampai anak dan istri kita pun melakukan hal yang sama dengan diri kita. Apa itu? Flexing. Pamer dengan kekayaan tersebut. Lagi-lagi ini godaan kita di akhir zaman. Ya, tahta, harta, wanita. 3 tak tersebut. Maka orang-orang yang beriman akan tegar menghadapi itu semuanya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita melihat mengapa kisah Isra Mi'raj berbeda dengan kisah hijrah. Kalau Nabi Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kesedihan yang teramat sangat hebatnya, lalu Allah hadiahkan dengan Isra wal Mi'raj. Berangkat ke Palestina dengan jarak tempuh yang jauh, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlakukan Nabi seperti Isra Mi'rajnya? Sederhananya Allah turunkan malaikat ke rumah beliau, lalu pindahlah dengan buruknya menuju Yasrib. Betul begitu ya? Karena di dalam peristiwa hijrah itu ada pembelajaran yang sangat berharga untuk umat Rasulullah SAW. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suku-suku Quraisy itu berkumpul, Pak. Ya, tempat perkumpulannya itu adalah An-Nadwah, di rumah Qusay, Bani Qusay. Mereka berbincang-bincang bagaimana untuk menghilangkan Muhammad ini, berikut dengan misinya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Muhammad harus kita enyahkan sejauh-jauhnya. Sebagian yang hadir mengatakan kalau dienyahkan sejauh-jauhnya, maka tempat tersebut akan menjadi tempat yang nyaman bagi Nabi, bagi si Muhammad, untuk menyebarkan dakwahnya lagi. Maka kampung itu akan dipengaruhi oleh si Muhammad itu. Pendapat yang pertama ditolak. Pendapat yang kedua, bagaimana kalau siapkan kotak besar, kita masukkan Muhammad di samping Ka'bah, kita
sekap dia di tempat tersebut sampai datang kematian. Jawaban dari orang yang tidak setuju, Ka'bah itu pusat ekonomi. Banyak orang berdatangan. Dan dia akan curiga dengan kotak besar itu. Nanti kitalah yang akan menjadi malapetaka buat diri kita. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Abu Jahal. Setiap golongan, setiap kabilah mengutus utusannya untuk membunuh Muhammad di rumahnya. Dan jangan ada kampung atau kelompok yang tidak mengutusnya. Kalau hanya satu kelompok saja, maka kelompok tersebut akan disalahkan dan akan merasa malu ketika disalahkan bahwa dialah yang membunuhnya. Supaya kita tidak merasa bersalah, maka setiap kampung mewakili dari utusan-utusannya untuk membunuh Muhammad. Perhatikan Pak, inilah cikal bakal kalimat yang kita dengar Pak dalam konteks politik adalah korupsi berjamaah. Betul ya? Korupsi berjamaah. Setiap utusan, setiap partai Pak, ya, mengutus supaya nanti tidak disalahkan. Atau tidak ketahuan Pak, setiap orang bisa menyimpan kebusukannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Utusan tersebut datang setiap kabilah-kabilahnya Pak. Kemudian bagaimana? Keputusan yang paling terakhir adalah naqtulhu irban-irban, habisi nyawa Muhammad saat itu. Maka ketika keinginan orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi nyawa Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Jibril ke rumahnya memberitahukan tentang apa yang akan terjadi. Maka ikhwatal iman, siang hari Rasulullah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan Ali karramallahu wajhah. Abu Bakar dipinta oleh Rasulullah untuk menemani perjalanannya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sebelum engkau meminta kepadaku dalam perjalanan hijrah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dan keluargaku siap sedia mempersembahkan yang terbaik di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar ini Pak, tipe sahabat yang sangat setia, loyal, dan sangat jujur dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengimani secara totalitas. Maka julukannya adalah Siddiqun. 3 makna dari kata Siddiq. Siddiq itu adalah setia. Sodikun, sodukun, Siddiqun. Yang kedua adalah sahabat yang menemaninya. Yang ketiga adalah kejujuran. Betul-betul jujur. Walaupun tidak melihat peristiwa Isra wal Mi'raj, Abu Bakar mengatakan, amantu bika ya Muhammad. Aku beriman kepada engkau wahai Muhammad walaupun aku tidak melihat bagaimana Isra Mi'rajmu. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa, Pak. Dan isyarat kepada kita bahwa dalam cita-cita yang besar butuh teman dalam seperjuangan. Butuh kerabat, butuh sahabat, Pak. Iya. Dan hidup kita, Pak, tergantung circle kita. Ketika kita punya komunitas orang-orang yang baik, maka kita akan tertarik dengan kebaikan-kebaikan dan kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Tapi kalau circle kita adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang tidak baik, maaf, sulit untuk menjadi orang yang baik. Maka Nabi memilih Abu Bakar dan memerintahkan Ali untuk tidur di dalamnya. Datanglah malam di mana Rasulullah SAW akan dihabisi malam itu. Nabi Pak punya kebiasaan ba'da isya tidur. Imam Syafi'i mengatakan, aku senantiasa ba'da isya tidur. Kecuali 2 hal. Yang pertama adalah menerima tamu, yang kedua mengaji atau belajar. Imam Syafi'i. Mengapa? Karena beliau ikut Rasulullah SAW. Karena mengapa tidur ba'da isya Pak itu menyehatkan. 6 jam tidur kita. Jam 8 atau jam 9 tidur, bangun jam 2, jam 3 seger. Beda dengan orang yang tidur jam 12, bangun jam 7, jam 8 tetap nggak seger. Itu penelitian seorang dokter. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, beliau jam 8 tidur Pak. Jam 1, jam 2 beliau bangun. Rupanya rumahnya sudah dikepung oleh pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah, tubuh yang tegap, wa biyadihi suyufun, dan di tangan mereka ada pedang-pedang yang terhunus. Lihat seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari rumahnya
lalu mengatakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakshaynahum fahum la yubsirun. Surat apa, Bu? Surat Yasin. Kalau belum bisa jawab surat Al-Qur'an. Betul ya, surat Al-Qur'an. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Di depan mereka dibatasi, ada dinding pembatas. Di belakang mereka dibatasi, ada dinding pembatas. Fakshaynahum, mata mereka terbelalak namun tidak bisa melihat. Dan itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melewati, melintasinya, mereka tidak merasakan kalau Nabi itu sudah keluar dari tempat tersebut. Nah, ayat ini dipakai sama anak-anak muda, Pak. Iya. Anak-anak muda menggunakan motornya, Masya Allah, ngebut di jalanan, nggak taunya ada razia besar-besaran, Pak. Maka anak muda itu mengatakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakshaynahum fahum la yubsirun. Prit, ketilang juga, Pak, gitu. Dia bilang, Pak polisi, saya udah baca itu. Kata polisi, saya juga apal, begitu tuh. Rupanya polisi juga apal ayat tersebut, gitu. Ya, kecuali dibacakan di hadapan setan, beda nih. Karena polisinya hafal Quran, Pak Rubai itu. Alhamdulillah itu. Artinya, Al-Quran di zaman kita tuh sering dijadikan jimat. Betul ya? Padahal Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Ya. Abdurrahman Bali, Ustadz Abdurrahman Bali, Pak, di Mesir itu tokoh ruqyah, Pak. Tokoh ruqyah, orang yang pakar ruqyah. Kalau ada orang yang kesurupan datang kepada beliau, beliau angkat sendal. Dia katakan, ukhruj ya adullah, keluar engkau setan. Keluar, Pak, lari setannya. Sadar, siuman itu orangnya. Padahal ayat kursinya nggak jauh beda dengan ayat kursi yang kita baca. Betul ya? Yang membedakan apa ya, Pak? Yang membedakannya orangnya, Pak. Betul ya? Yang membedakannya siapa yang baca itu. Ya. Kita baca ayat kursi, beliau baca ayat kursi berbeda. Karena beliau adalah pakarnya. Imam Ahmad bin Hambali didatangi oleh utusan kerajaan. Wahai Imam Ahmad bin Hambali, permaisuri istrinya raja itu kesurupan. Aku mohon engkau datang. Kata Imam Hambali, tidak. Pantang bagi seorang alim untuk datang ke istana. Suruh dia datang ke sini. Nggak bisa, dia tidur, kesurupannya di atas tempat tidur. Dan agak sulit untuk datang ke sini. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, bawalah bakiakku ini. Tahu bakiak, Pak? Sendal untuk ke dalam kamar mandi, Pak. Dulu ada bakiak, sekarang nggak ada, udah jarang. Iya, bakiak itu, Pak, dipakai dalam mazhab Syafi'i itu agar tidak kena percikan air dari lantai. Maka menggunakan bakiak, Pak. Rada tinggi kalau orang Betawi bilang. Betul ya? Kata Imam Ahmad bin Hambali, bawa bakiak ini ya kepada wanita tersebut. Dibawa oleh utusan raja, kata raja, apa-apa nih Imam Ahmad bin Hambali. Kita datang baik-baik, malah dia kasih kita bakiak tersebut. Bakiak itu diletakkan di kamar, Pak. Sembuhlah wanita itu. Kenapa? Karena setan takut dengan bakiaknya Imam Ahmad bin Hambali. Itu luar biasa, Pak. Itu karena spiritualitas yang hebat. Maka Nabi ketika mengucapkan itu, mudah bagi Allah menurunkan mukjizatnya. Betul ya? Dan beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke arah utara. Sedangkan Madinah arah selatan. Nabi hadzakun. Nabi memiliki sifat hadzak. Cerdas, jenius, Pak. Arah utara, arah selatan. Tapi beliau mengelabui orang-orang kafir untuk berangkat bersama Abu Bakar menuju utara. Ke Bukit Sur, Gua Sur. Ya, namanya Gharu. Ghar itu gua kecil. Kalau gua besar namanya Kahfun. Maka ada surat namanya surat Al-Kahfi. Itu guanya gua yang besar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, 3 hari Nabi. Dari hari Kamis sore sampai hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Pertanyaannya, siapa yang menjamin Nabi makan di sana? Rupanya Abu Bakar As-Siddiq sudah memerintahkan putranya bernama Abdurrahman dan putrinya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum untuk membawa makan ke sana. Supaya tidak dicurigai, maka
Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq itu membawa kambing-kambingnya. Seakan-akan orang-orang kampung melihat mereka berdua, kakak beradik sedang mengembalakan kambing ke bukit-bukit, Pak. Padahal Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dalam keadaan hamil 7 bulan. Luar biasa, Pak. Ya, membawa makanan untuk ayahnya dan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Bahwa untuk sebuah kemuliaan dibutuhkan tadhiyah, dibutuhkan pengorbanan. Ya, pengorbanan kita sebagai sebagai karyawan sebuah kantor, Pak, butuh pengorbanan, dedikasinya, loyalitasnya dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan kita pun. Untuk kemuliaan institusi dan untuk kemuliaan kita pula. Pengorbanan. Seorang kiai hanya punya tanah 1000 meter, Pak. 500 meter. Dia beli. Dan tanah miliknya, halamannya, dia katakan itu kepada guru-gurunya dan santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Santri sudah semakin banyak, 140-an di tahun 1950, Pak. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, santri 130-an. Tapi rupanya tidak begitu luas. Bapak ingin wakafkan tanah rumah Bapak depan ini, Bismillah 1500 meter untuk Allah dan Rasulnya. Tolong catat ini sebagai wakaf Bapak. Agar anak-anak Bapak nggak ada yang ngambil dan tidak ada yang mengaku tanah ini adalah milik anak-anaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, putranya Pak Kiai, setelah ayahnya meninggal, putranya Kiai memimpin, Pak. 2019 beliau mengatakan, Alhamdulillah tanah pondok ini sekarang berjumlah, dulu diwakafkan oleh ayahanda 1500 meter. Sekarang berjumlah 1500 hektar. Ya, setiap pengorbanan itu mendatangkan keberkahan. Al-barakah numungun, berkah itu berkembang. Maka ketika kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dedikasi kita ke sebuah perusahaan atau kantor, pasti Allah tidak sia-siakan itu semuanya. Nah, ini Masya Allah. Anak kiai meluncur menuju koperasi santri, Pak. Di cerita era tahun 70-an. Kami mendapatkannya menjadi pelajaran yang berharga luar biasa, Pak. Begitu ya. Apa kata kiai? Mengapain nak? Dia langsung lari. Mungkin nggak kedengeran saking cepatnya larinya itu. Sampai di koperasi, anak itu rupanya beli pulpen. Lupa tidak membawa uang. Petugas koperasi mengatakan, loh, mau apa sayang? Mau beli pulpen kakak. Ini pulpennya. Tapi lupa aku nggak bawa uangnya. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa sayang. Ambil. Diterimalah pulpen tersebut oleh anak kiai. Pulang, sang kiai mengatakan, apa di tanganmu nak? Pulpen ayah. Ayah nggak ngasih kamu uang. Tapi kamu kok punya pulpen? Tadi aku meluncur ke sana buru-buru, tapi kakak-kakak di sana ngasih pulpen nggak apa-apa, nggak pakai uang juga. Sini pulpennya nak, kamu masuk ke dalam. Pulpennya dibawa oleh sang kiai berjalan bergegas menuju koperasi santri, Pak. Lalu mengumpulkan petugas koperasi. Man yu'ti hadzal qalam libni. Siapa yang ngasih pulpen ini kepada anak saya? Anak ya, Yai, saya Pak Kiai. Pakai duit dia. Nggak apa-apa Pak Kiai. Ini anak panjenengan Pak Kiai. Nggak apa-apa. Pak Kiai dengan tegas mengatakan, bodoh, tolol, goblok. Dulu Pak Kiai dulu itu begitu. Siapa yang memerintahkan kamu untuk mengistimewakan anak Kiai? Anak Kiai beli sesuatu dari koperasi ini pakai duit. Bapak, guru-guru dan guru-guru yang lainnya belanja di sini pakai duit. Santri-santri belanja di sini pakai duit untuk membangun pesantren kita sama-sama. Hidupi pondok, jangan cari kehidupan dari pondok. Maka dibuatlah moto besar di aula pesantren. Hidupi pondok, jangan cari kehidupan dari pondok. Hidupi dakwah, jangan cari kehidupan dari dakwah. Hidupi majlis taklim, jangan cari kehidupan dari majlis taklim. Hidupi Pak masjid, DKM masjid, jangan cari kehidupan dari DKM masjid. Hidupi Islam, jangan cari kehidupan dari Islam.
Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ruhut tadhiyah. Rasul kita mengajarkan ruh. Arti sebuah pengorbanan. Karena ia tinggalkan rumahnya. Harta, benda, jiwa, raga diserahkan untuk Allah dan Rasul. At-tadhiyah. Nafsul mu'min mustaqun li rabbih. Orang-orang yang beriman itu senantiasa rindu, Pak, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Apa yang saya bisa berikan? Maka pejuang itu pola pikirnya adalah apa yang saya berikan, apa yang saya berikan. Tapi ketika maaf di otak kita, di kotak Anda atau kita semuanya, kalimat-kalimatnya adalah apa yang bisa saya dapatkan, apa yang saya bisa ambil, apa yang bisa saya terima. Sejatinya adalah pecundang. Rasul dengan para sahabat tidak pernah mengatakan apa yang saya dapatkan. Tapi mereka mengatakan apa yang saya berikan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kami ke Padang, Pak, sepekan. Ada kisah beberapa dari kiai-kiai, Masya Allah. Ada seorang kiai bercerita, tetangganya itu 65 tahun, 62 tahun, Pak, kakek nenek belum mendapatkan buah hati. Sang nenek mengatakan, Pak, kita belum punya anak ini. Depan rumah kita masjid sudah dirubuhkan semuanya. Mau direnovasi total semuanya. Dibangun ulang. Apa yang kita kasih ya? Lihat, Pak. Orang beriman itu gelisah. Gelisah kalau tidak memberikan yang terbaik. Gelisah kalau sholatnya di rumah. Itu orang beriman, Pak. Dia sholatnya di masjid bagi laki-laki. Laki-laki yang sholatnya di rumah adalah laki-laki yang soleha. Betul, Pak, ya? Masya Allah. Maka memberi. Pikirannya adalah memberi. Apa kata sang istri? Ibu nggak punya apa-apa, Pak. Nggak punya perhiasan, kita nggak punya kendaraan. Kalau Bapak ridho, rumah ini jual dah. Sang suami mengatakan, kalau ibu ikhlas, ayo, nggak apa-apa. Nanti kita bagaimana? Udah nanti bagaimana aja lah. Alhamdulillah rumah yang kecil, Pak. Ya di desa itu dijual dengan harga 200 juta. 100 juta diwakafkan untuk masjid, Pak, untuk beli semen. Sisa 100 juta berikutnya, 60 juta untuk umroh. Ya, kakek nenek umroh, Pak. Kalau untuk haji jauh, khawatir nggak sampai umurnya. 40 juta dia sewa tuh, dia kontrak rumah di pinggir jalan, Pak, untuk 4 tahun. Subhanallah tuh. 100 juta diwakafkan. Dia senang tuh. Alhamdulillah. Nah, ceritanya ketika umroh, si bapak ini umroh, Jumatan sebelum khutbah berlangsung, di samping ada orang Arab. Orang Arab kalau hari Jumat itu, Pak, gemar bersedekah. Orang Arab langsung mengeluarkan cincinnya dan memberikan cincin kepada si kakek ini. Ya. Si kakek dengan mengatakan terima kasih. Dia lihat kendor, Pak. Namanya kurus, ini orang Arab kan gede, Pak. Cincinnya itu ditaruh di dompetnya. Nah, pulang dari Masjid Haram ke hotel. Di depan hotel ada orang dagang sejadah, betul ya? Cincin atau gelang, pernak-pernik hadiah umroh dan haji. Nah, dia lihat itu, cincin yang sama. Ini berapa harganya? Ini 5 real, ini 10 real, ini 50 real yang bagusan nih. Dia lihat kok sama ya, gitu. Ada sedikit mengkilat-mengkilatnya di cincin tersebut. Oh, ini berarti harganya 50 real. Kali 4.000 berarti 200.000. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bisa beli nih, bisa beli semen 2 sak ya Allah. Alhamdulillah. Itu pikiran orang yang beriman begitu, Pak. Sampai di Indonesia diceritakan kepada istrinya bahwa dia mendapatkan cincin. Istri mengatakan, buru, Pak, cepat jual untuk semen masjid kita, Pak. Masya Allah. Pikirannya bukan untuk makan, untuk semen. Luar biasa. Maka sang kakek berangkat menuju kota, ada toko emas, dia percaya diri aja, Pak. Dia jual cincin tersebut. Yang jaga saat itu si engkoh, orang Cina. Si engkoh melihatnya, Pak Haji, mohon maaf, dapat di mana ini? Dia cerita sebentar. Pak Haji, boleh nggak masuk sebentar ke ruangan saya? Apa sih? Sebentar. Masuklah Pak Haji itu. Iya.
si kakek ini. Pak Haji mau lepas berapa ini? Oh, terserah dah. Yang saya lihat di depan hotel saya itu 50 real. Kali 4.000, itu cuma 200.000. Tolong kok 250.000 dah atau 300.000 gitu. Untuk semen. Apa kata si engkau? Bukan segitu. Ini bukan cincin biasa, ini berlian. Saya hargakan 5 miliar. 5 miliar. Ini kisahnya. Netes air mata tuh si bapak, si kakek. Tapi di hati tidak ada kebanggaan. Mengapa? Iman yang menjadikan dia kalau ada uang ngasih masjid. Jadi uang itu dibawa pakai kantong kresek oleh si kakek menuju rumahnya. Si nenek mengatakan, Pak, udah Pak, yang 4 miliar kasih sedekahkan ke masjid, Pak. Yang 10 juta, mohon maaf, mohon izin Bapak, kita beli barang makanan kecil untuk dagang di pinggir jalan, yang 10 juta. Tapi 990 juta sisanya, Bapak keliling ke setiap langgar dan musola, cari ustadz-ustadz kampung, marbot masuk masjid, hajikan Pak. Luar biasa tuh, Masya Allah. Luar biasa. Nafsul mu'min lan yadbukhal. Orang-orang yang beriman itu mustahil bakhil. Mustahil pelit. Lan yastami'ani fi qalbil mu'min al-iman wal kufr. Tidak wal bukhl, tidak akan pernah berkumpul di hati orang beriman itu keimanan dan sifat kikir. Mustahil Pak berkumpul. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lagi-lagi ini ada satu hikmah yang besar kepada kita dari perjalanan hijrah Pak. Nabi meninggalkan tanah airnya, meninggalkan rumahnya untuk sebuah cita-cita besar. Ya, cita-cita agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang menjadikan kita bisa merubah diri kita, melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fauriyatul amal, sifat responsif. Sifat responsif. Kalau kita orang-orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, cepatlah merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalaulah kantor atau bisnis kita memanggil kita untuk cepat datang, kita cepat meresponnya. Mengapa? Karena ada Pak, bayangan-bayangan dunia. Bayangan-bayangan kemenangan, kesuksesan dunia. Kalau Anda janjian dengan teman atau kerabat sahabat atau dengan klien atau teman bisnis di sebuah restoran, ya, bahkan mau menginvestasikan hartanya 2 miliar, 3 miliar, ya, ke tempat kita, Pak, langsung kita meresponnya, Pak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera kita datang saat Allah memanggilnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan permasalahan dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias meninggalkan sholat. Responsif. Yang kedua adalah ghalabatul azar. Inti daripada perjalanan hijrah itu adalah ghalabatul azar. Mampu mengalahkan ego diri kita. Kita adalah orang-orang yang meninggalkan ego-ego kita Pak di rumah. Maunya santai di rumah. Betul ya? Ada rasa malas. Tapi kita punya kerja-kerja besar. Kerja di sebuah institusi yang kita miliki, Pak. Target-target yang kita capai. Maka kita tinggalkan kesenangan dunia tersebut untuk sebuah tujuan-tujuan kantor kita. Lakukan dengan baik. Begitu pula halnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dipinta oleh Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah muliakan tuh keluarga kita, Pak. Ketika kita datang kepada Allah. Ego kita hilangkan, Pak. Apa ego kita? Nikmat tidur panjang. Betul ya? Ego kita hilangkan. Yang tadinya lapar, mau makan, kita tahan. Mengapa? Karena Allah dan Rasulnya menuntun kita sebuah syariat puasa. Puasa Tasu'a atau puasa Asyura esok. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah gantikan kita dengan yang terbaik. Sumutasihu. Semakin banyak puasa, semakin banyak kita sehatnya. Begitu ya. Dan pakar kesehatan, para dokter mengatakan, betul-betul sangat hebat, Pak. Ketika orang puasa, ada sebuah media sosial,
itu sampai membuat video, Pak. Bagaimana kalau seseorang itu makan, itu lambungnya sering bermasalah. Tapi saat ia puasa, itu lambungnya dibuat sedemikian rupa, Pak, oleh video tersebut dengan analisa ilmiah. Inilah yang menyehatkannya. Inilah yang menyehatkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui beberapa artis, Pak, yang sehat badannya bagus. Rupanya di antara mereka banyak makan sehari sekali. Makan sehari sekali. Hanya untuk menjaga vitalitas kesehatannya. Nah, ini Masya Allah, Pak. Dan Nabi kita mengajarkan begitu. Kita aja yang salah, kita makan 3 kali. Padahal nggak ada anjuran dokter makan 3 kali, betul ya? Nabi makan apa, Pak? Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita kalau belum, itu belum berhenti tuh. Dan makan 3 kali itu jadi tradisi. Sehingga usia-usia senja itu, maaf, pengeroposan tulang, ya, vertigo dan sebagainya. Karena pola hidup kita, maaf, jauh seperti pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, gitu ya. Nabi itu sedikit tidur, kita sedikit tidur. Apalagi kalau nempel tembok dah pelor, gitu. Nempel molor, Pak. Tauriyatul amal, responsif dengan amal kebaikan. Yang kedua adalah kalahkan ego diri kita. Dan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah taskhir al-imkanat. Mengerahkan seluruh potensi. Nikmat daripada hijrah itu adalah mengerahkan seluruh potensinya. Tidak setengah-setengah, Pak. As-Suhaib Ar-Rumi yang dahulu punya tanah yang banyak, ternak yang banyak, ia tinggalkan, Pak, kota Makkah menuju Yasrib, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata mereka? Wahai Suhaib Ar-Rumi, kalau engkau ikut Muhammad, tinggalkan rumahmu, sawah ladangmu, semuanya tinggalkan. As-Suhaib Ar-Rumi mengatakan, kami tidak akan bawa. Setitik pun tidak akan aku bawa. Karena aku mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sampai di Makkah, sampai di Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan sambutan yang indah. Diberikan nafkah oleh beberapa para sahabat, termasuk Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengganti yang terbaik. Maka kalau kita memberikan di jalan Allah yang terbaik, Pak, pasti ada penggantinya. Hanya saja terkadang kita, mohon maaf nih, ya, rasa enggannya, rasa egonya sangat tinggi. Atau mohon maaf, matematika kita masih matematika duniawi. Kalau 10 kita punya, kita keluarkan 6, maka akan menjadi 4. Padahal tidak. Iya. Digantikan yang dikeluarkan, digantikan 700 kali lipat. Nah, seperti kejadian seorang jamaah di mana itu, di daerah Sukadanau, berangkat ke Grand Wisata dengan mobil Innovanya, dengan istrinya. Ia melihat seorang bapak tukang sapu pinggir jalan sedang makan, ya, sedang membuka bungkus makanan. Bungkusan makanan itu makanan yang tadi pagi, Pak. Itu sudah jam 11 siang. Jadi bekas yang tadi pagi. Istrinya mengatakan, Pak, turun, Pak. Ini kasih 350.000. Maaf, kasih 35.000 rupiah. Kasih tukang sapu itu supaya dia beli makanan di warteg. Turun si bapak, kemudian ngasih uang 35.000. Pak, silakan, Pak, beli makanan di sana. Makasih, Mas, makasih. Lalu selesai, pulanglah suami istri, Pak, ke rumahnya. Ya. Di rumahnya sudah ada tamu, rupanya temannya. Bro, kemana aja, bro? Udah 5 menit gue di sini nih. Enggak, tadi ada urusan ke wisata. Ada apa? Enggak, sebentar aja nih. Tadi bos ngasih uang jajan kita nih. Iya, ngasih 700.000. Ente sama aneh kan tadi keluar nih. Kita paruan ya. Ya, 700.000 jadi 3,5. Masya Allah. 351 jam, Pak, cash. Luar biasa. Dia tanya sama istrinya, ini kira-kira apa nih hikmahnya, Ibu? Kata istrinya, Bapak tadi ngasih 35.000. Maka Allah kasih 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Surat Al-An'am 160, Pak. Iya. Barang siapa yang memberi kebaikan, maka Allah berikan 10 kali lipat, Pak. Itu angka minimal. Menangislah si bapak itu. Iya. Istri mengatakan, kenapa menangis? Nyesal kita. Kenapa nggak kita kasih 3 juta tuh orang tuh? Iya gitu.
supaya kita dapat 30 juta gitu. Yang penyesalan di belakang ya. Maka teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi ada 4 hal, Pak. Yang pertama responsif, yang kedua adalah kalahkan ego diri, yang ketiga adalah mengerahkan seluruh potensi kita. Dan yang keempat adalah as-sabru wal musabarah. Sabar dan tekun, Pak. Sabar dan tekun. Untuk mendapatkan kemuliaan harus menggunakan kata sabar, Pak. Dan tekun. Ya. Seorang anak kecil dipinta sama emaknya. Nak sayang, cita-cita apa sayang? Aku mau jadi pengusaha, mah. Oh, mama sih minta kamu jadi ustadz atau kiai. Enggak aku jadi pengusaha. Emak punya ini sayang, punya tanah 5.000 meter di samping rumah. Emak doa terus supaya ini rumah, samping rumah 5.000 meter, kamu yang mimpin sekolahannya, kamu yang mimpin jadi kiainya. Enggak aku tetap jadi pengusaha. Setelah SD lanjut SMP. Tuh kan mah aku pengusaha. Ya, tapi mama tetap doa sama Allah. Minta kamu jadi kiai dan jadi guru di pesantren ini. Masih tanah lapang, Pak. Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Dia berangkat, tiba-tiba hatinya berubah dari SMP menuju pesantren. Di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Dari pesantren Ponorogo terbang, Pak, ke Mesir, Al-Azhar Kairo. Pulanglah dia ke kampung halamannya Bengkulu. Dia dirikan pesantren. Air mata ibunya menetes terus, Masya Allah. Nah, alhamdulillah, terima kasih saya. Baru bangunan setengah, Pak, meninggal dunia ibunya. Dibuatlah terus santrinya sekarang sampai 700, Pak. Pondok pesantren Al-Hasanah Bengkulu. Al-Hasanah, Hasanah nama ibunya. Luar biasa. As-sabru wal musabarah. Sabar dan tekun. Maaf jamaah yang dermawan. Anak kita tuh bukan milik kita, Pak. Anak kita tuh milik Allah. Jangan putus asa untuk cita-cita anak kita. Tapi kita tidak bisa mensulap anak kita soleh. Nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan anak kita soleh. Kita hanya bisa menjadi jembatan kesolehan anak-anak kita. Betul ya? Maka persembahkan kepada Allah. Lari kepada Allah. Minta kepada pemilik hati anak kita. Siapa itu? Jangankan ngatur hati anak kita. Anda ngatur hati istri aja nggak bisa, Pak. Betul ya? Maaf, mempengaruhi belanjaan istri kan nggak bisa. Betul nggak, Pak? Yang namanya emak-emak belanja beda 500 perak, Pak. Masya Allah. Naik ke lantai 7. Apa kata istri kita? Pak, tunggu sini ya. Ini kayaknya rada mahal nih. Di sana kayaknya beda 2.000 gitu. Beda 2.000. Naik ke atas lantai 7. Nggak taunya berubah, Pak. Apa kata istrinya? Udah di sini aja murah. Lah, tadi ke atas sekarang berubah lagi, Pak. Betul ya? Ya, itulah. Butuh kesabaran, Pak. Mohon maaf, Anda tidak sedikit ketika dihidangkan makanan. Apa kata istri? Ayah, sarapan pagi bubur atau nasi uduk. Apa kata Anda? Apa kata kita, Pak? Terserah mama lah. Nggak boleh begitu. Pilih apa dari dua? Bubur atau nasi uduk? Anda katakan apa? Bubur. Betul kan? Dah bubur dah. Yang datang nasi uduk, Pak. Yang datang nasi uduk. Tadi disuruh milih, Pak. Artinya apa? Kita sendiri nggak bisa, Pak, merubah hati istri. Nggak bisa merubah hati anak kita. Jangankan hati mereka. Merubah hati kita. Mengkondisikan hati kita sekarang harus bahagia. Sekarang harus bahagia. Jangan sedih. Jangan sedih. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Datangi kepada pemilik hati. Disitulah Nabi meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Nabi tidak mengemis, Pak, kepada pembesar-pembesar Quraisy untuk menyelamatkan dirinya. Nabi tidak mengemis kepada orang-orang hebat yang kaya raya saat itu untuk menolong dirinya. Tidak. Apalagi saat Abu Bakar di dalam gua menangis mengatakan kakinya tersengat, betul? Lalu Nabi mengambil air liurnya dan sembuhlah itu Abu Bakar. Dan ketika tentara-tentara Quraisy ada di mulut gua, Masya Allah, Abu Bakar melihatnya. Apa kata Abu Bakar? Ya Muhammad, lau nazar ahadum tahta qadamaihim lara'ana. Wahai Muhammad, kalau mereka melihat ke bawah aja tuh, kelihatan kita, habis kita, mati kita, wahai Muhammad.
Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Ma dhannukum bisnain wallahu salisuhuma. Nabi mengatakan, jangan mengira kita berdua, kita bertiga, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Itu Pak, kalimat kekuatan tuh Pak. Jangan sedih, jangan sedih. Begitu tuh. Masya Allah. Turunlah pertolongan Allah. Tentara yang mengatakan, wahai komandan, ini Muhammad ada di dalam gua ini pasti. Apa jawab sang komandan? Bodohnya otakmu itu. Kamu tidak lihat rajut-rajut benang-benang sarang laba-laba yang menutupi mulut tersebut, mulut gua itu. Kamu tidak melihat hamamah, 2 burung merpati dan 3 telurnya ada di depan mulut gua tersebut. Kalau Muhammad itu masuk, pecahlah telurnya dan akan terkoyaklah sarang laba-laba itu. Mana otak? Wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Pak, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, Allah punya cara menyelesaikannya. Allah punya cara menyelesaikannya. Kami punya teman Pak, utang 15 juta nggak pakai uang. Dia punya utang 15 juta, menyelesaikannya nggak pakai uang Pak. Tapi pakai Allah Subhanahu wa taala. Dia punya utang 15 juta, masalahnya kompleks. Utang 15 juta, rumahnya mau disita, istrinya minta cerai karena dia selingkuh nggak sengaja. Ini mohon maaf nih. Selingkuh nggak sengaja. Apa maksud selingkuh nggak sengaja itu? Dia pulang mabok Pak, Masya Allah. Udah mabok, dia bingung tuh mending mana rumah dia, mana rumah tetangga. Masuk rumah tetangga Pak, janda sebelah. Itu lagi gitu. Jadi pagi-pagi bangunnya di rumah tetangga sebelah Pak. Istrinya rame, marah-marah itu. Namanya selingkuh nggak sengaja, betul ya? Lalu anaknya nggak mau hidup bersama ayahnya, minta cerai. Apa yang terjadi? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia lepaskan kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, emang saya yang salah ya Allah. Nih pendosa datang ya Allah. Terserah dah ya Allah. Kalau emang rumah ini mau diambil, istri mau cerai, anak mau jauh dari saya, nggak apa-apa ya. Kan ini diri banyak dosa ya. Aku minta kepada Engkau ampunanmu ya Allah. Yang aku minta ampunanmu ya Allah. Nggak apa-apa hidup dunia sendirian. Yang penting aku minta ampun kepada Engkau dan Engkau mengampuni. Mengampuniku. Karena nikmat tertinggi seorang hamba adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni, surat Nuh ayat 10-14. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah beri itu jawaban-jawabannya. Utang 15 juta, dia nangis, dia taubat. Pagi-pagi datang tuh. Ya Allah, tuh orang mau nagih utang dan pagi-pagi Masya Allah kelewatan amat itu. Dibuka pintunya, bukan orang nagih utang. Masya Allah, temennya ngajak kerja. Gua nggak mau kerja. Tolonglah bantu ke Batam kita nih. Rekondisi kapal besar nih. Ente paling pintar tuh. Enggak gak butuh uang 20 juta nih. Kalau ada 20 juta, berangkat kita. Oh siap dah, kalau tunggu sebentar. Diambil ke bank Pak. 20 juta cash. Gitu. Gua tunggu nanti besok. Minggu depan. Siap. Senang Pak, 20 juta. Masya Allah. Jam 8 istrinya datang. Dari rumah orang tuanya, banting pintu, jeger. Biasa kalau bini kalau marah begitu Pak. Pintu bicara, gelas, prangpong. Apa kata suaminya, ngapain sih? Udah. Mau ke pengadilan, pahit hidup ini. Apa kata suaminya? Jangan begitulah Bu. Udah insya Allah. Apaan ngapain, rumah mau dijual? Utang 15 juta bagaimana? Insya Allah nggak jadi rumah dijual. 15 juta kita bayar dah. Insya Allah rumah nggak jadi dijual. Sisa 5 juta untuk mama ini. Ya Allah, ayah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ada rezekinya begitu lagi. Senang tuh. Jadi kelemahan wanita itu kosidahan Pak. Ya dana gitu ya. Nggak jadi tuh Masya Allah. Luar biasa. Pertanyaannya apakah dia bayar pakai uang? Enggak Pak. Pakai Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Hijrah ini mengajarkan kita untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya. Semoga bermanfaat karena ada segmen tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz atas nasihat-nasihatnya tadi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kami semua.
mengarungi tahun baru ini, di tahun yang baru mudah-mudahan bermanfaat juga untuk menambah semangat dan spirit untuk beribadah dan beragama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah, seperti yang kami bincangkan di awal tadi bahwa ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab pertama mungkin kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang tidak tampak ini di belakang tirai. Silakan Bu, bagi yang ingin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Hidupi dakwah, jangan cari kehidupan dari dakwah. Hidupi pondok Pak. Kalau Bapak, Ibu punya rizki, anak ada yang pesantren, Ibu Bapak punya tanah di kampung, ya 1000 meter, 2000 meter, buatkan Pak ruangan-ruangan untuk TPA anak-anak kita. Anak kita karena senangnya dia di agama. Ya, kita support, kita carikan dananya. Betul? Anak-anak, tetangga, kerabat, sahabat pengen ngaji, silakan ngaji. Tidak dipatok biayanya. Nah, itu namanya menghidupi pengajian, menghidupi majlis. Ya, mereka sendiri yang berinisiatif untuk ngumpulin uang. Satu orang 20.000, 30.000. Ya, tapi kalau sudah besar, ada guru-gurunya, ada ustadz-ustadznya, maka di-manage dengan baik, Pak. Ya, maka muncullah pesantren yang kita tahu Pak, SPP-nya sekian. Betul ya? Sekian ratus ribu per bulan untuk makan anak kita dan laundry sampai 1 juta. Kenapa? Karena guru-gurunya tidak punya sumber nafkah yang lain kecuali itu, Pak. Bukan mencari kehidupan di pesantren, tapi dia ingin berkorban ilmunya, terserah mau dibayar berapa, yang penting anak-anaknya bisa hidup gitu. Jadi beda Pak. Mereka yang menghidupi pondok dengan mencari kehidupan dari pondok. Kami punya kiai, subhanallah, Allah yarham Kiai Haji Imam Tarkasy itu 12 anaknya. Anak-anaknya sudah dewasa semua. Apa dia katakan? Anak-anakku semuanya silakan mengabdikan diri ke Gontor. Jangan mencari kehidupan di sini, tapi hidupi pondok. Tidak ada yang namanya pengadaan mebel, pengadaan meja bangku, ya, proyek pengadaan meja bangku atau kasur atau lemari. Tidak. Itu semuanya dengan lembaga, Pak. Lembaga bagian pembangunan. Jadi dikelola oleh pondok. Nggak boleh anak-anaknya. Tapi beberapa pondok pesantren kita ketahui anak kiai, Pak. Megang proyek pengadaan meja dan bangku. Harga satu dan meja satu set 1,5 juta, Pak. Dia buat, dijual ke pondok 2 juta, dapat 500 ribu rupiah. Dia bilang sama ayahnya kiai itu, Pak, udahlah 2 juta dari saya. Oh malah, udah kan anak ini dapat 500 ribu rupiah. Atau 200 ribu dia untungnya, Pak. Kali sekian ribu. Masya Allah. Berarti dia mencari penghidupan dari pesantren. Nah, ini Masya Allah. Nah, termasuk kita Pak, ketika kita punya majelis taklim ataupun jadi DKM masjid, yang kita pikirkan apa yang kita berikan ke masjid. Kita cari donasinya. Atau kita punya kerja bisnis Pak, usaha di luar, kelontongkah, usaha apalah kira-kira, punya sawah yang hasilnya untuk fakir miskin yatim piatu. Ya, kita bergerak untuk sedekah beras Pak, buat ATM beras. Berasnya dari sawah kita, karena kita punya tanah 1 hektar di Sukatani, di Bogor sawah itu. Ada bagi hasil. Karena taninya orang sana, nah tanahnya tanah milik kita. Maka hasilnya untuk pondok, untuk masjid. Apa untuk masjid itu? Marbotnya kita kasih Pak sekarung. Ustadznya yang ngajar kita kasih sekarung. Ah, itulah menghidupi. Hidupi pondok, jangan cari kehidupan dari pondok. Hidupi majelis taklim, jangan cari kehidupan dari hidupi dakwah. Nah, akhir zaman ini sudah banyak fitnahnya. Ketika ustadz dipinta, sudah
membuat angka tersendiri. Manajemennya mengatakan, mohon maaf nih Ustadz, karena banyak panggilan, tolong siapkan 30. Nah, termasuk santri kita Pak, pengen ngundang Ustadz Fulan. Kita katakan, coba kamu telepon sendiri. Ustadz, tolong bantu, ini telepon Ustadz Fulan. Masya Allah, manajemen mengatakan, bahwa insya Allah Ustadz bisa DP-nya dulu 10 juta ya. Oh, total berapa? Ya 20 lah kira-kira. Oh, Masya Allah, 20 juta. Ini dari pondok pesantren, bisa nggak ada pondok pesantren yatim? Boleh nggak untuk negosiasi? Sedikit lah, tolonglah. Oh, kalau untuk pondok, kata ustadznya, boleh 15 dah. Diskonnya cuma 5 juta. Akhirnya karena anak itu senang, kita cari donasinya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bisa. Alhamdulillah, nggak apa-apa lah. Deal 15 juta. 15 juta. Setelah menjelang hari sepekan hari hanya, pihak manajemen telepon, mohon maaf, tolong sampaikan sama Pak Kiai bahwa kita Ustadz nggak bisa ngisi di situ karena ada pertemuan tempat yang lainnya. Oh, berarti ada undangan yang lebih besar lagi. Masya Allah, di cancel Pak kita. Ya sudah, alhamdulillah ketemu dengan Ustadz almarhum Syahrusah. Ustadz, antum berapa kira? Nggak usah, jangan bicara gitu. Haram, nggak boleh begitu. Bicara angka nggak boleh. Kita udah datang saja, alhamdulillah, kata beliau itu. Almarhum Syahrusah. Masya Allah. Alhamdulillah deal beliau ini. Tapi 3 hari sebelum hari hanya, manajemen telepon lagi. Mohon maaf, itu udah dapat ustadz pengganti ustadz saya belum? Oh, udah dapat ustadznya. Ini ustadznya kita udah bisa nih. Nggak jadi tempat yang lainnya. Mungkin 15 juta insya Allah bisa datang dah. Oh, nggak bisa Pak, kita udah punya ustadz Syahrusah. Nah, itulah kira-kira. Itu namanya Pak, mencari kehidupan dari dakwah. Bukan menghidupi dakwah Pak, tapi mencari kehidupan dari dakwah. Harusnya kalau memang kita datang ke kampung-kampung Pak, bawa tentengan Pak. Bawa Quran. Iya. Kalau kita mau ngajar di kampung-kampung, bawa makanan. Bawa sembako untuk mereka semuanya. Agar mereka senang dengan agama kita. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Baik, ibu-ibu ada lagi Bu, satu lagi yang ingin bertanya? Habis Bu? Habis. Sekarang gantian ke bapak-bapak, dipersilakan kepada jamaah laki-laki, bapak-bapak dipersilakan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Mangga, silakan Bapak Tasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kas masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu sifatnya khusus Pak. Sedangkan sedekah infak sifatnya umum. Hukumnya zakat itu wajib, sedangkan sedekah infak hukumnya sunnah. Infak itu materi, sedekah itu tidak harus materi, imateri. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu kepada orang lain adalah sedekah. Wa fi budi ahdikum sedekah, di kemaluan kita ada nilai sedekahnya. Ketika ditempatkan di tempat yang halal, dia akan berpahala, istrimu atau suamimu. Ketika ditempatkan di tempat yang lain, bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan istrinya, bukan suaminya, maka dosa. Jadi ada password baru nih, sedekah, gitulah kira-kira ya. Ayah, sedekah, gitu. Paham atau nggak paham, ribut dah tuh ya. Nah, ini Masya Allah Pak. Jadi kalau sedekah sifatnya lebih umum. Nah, infak itu materi. Nah, yang ada di kotak amal itu kebanyakan niatannya adalah sedekah. Makanya Pak, kotak amal itu biasanya lebih spesifik Pak. Dibagi menjadi 4 partisi kolom, gitu ya. 4 kolom, 4 kotak tuh. Ada infak yatim, pembangunan masjid, apalagi Pak? Pembelian masjid, atau ada zakat khusus. Kalau zakat itu syariatnya adalah disebutkan ini zakat saya. Karena zakat itu nggak boleh untuk bangunan.
Zakat itu untuk 8 asnaf, termasuk untuk yatim. Nah, kalau untuk yatim dari kotak amal, itu boleh, Pak. Karena masih umum, infak sedekah, yatim dapat. Ya, zakat pun boleh untuk yatim. Tapi kalau pembangunan, nggak boleh dari uang zakat. Kami mendapatkan sebuah masjid, setelah Idul Fitri, Pak, kami makanlah di samping ruangan DKM. Ada beras numpuk sampai atap. Kita tanyakan, ini beras apa ini? Ini beras zakat fitrah, Ustaz. Kita jual untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Itu ilmu dari mana itu, Pak? Zakat fitrah, berasnya numpuk, dijual nanti untuk pembangunan masjid. Zakat fitrah itu, Pak, harus selesai di takbiran, Pak. Khotib naik, sudah selesai, nggak ada pembagian zakat fitrah lagi. Zakat itu untuk 8 golongan, termasuk untuk yatim. Lebih spesifik, Pak. Tidak ada untuk bangunan. Maka kotak amal, sifatnya sedekah, infak, boleh untuk anak yatim. Umum. Apalagi zakat, yatim masuk pada kategori 8 golongan tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Baik, ada lagi Bapak-bapak pertanyaan? Ya, mangga Bapak Ngadmin. Bismillahirrahmanirrahim. Munculnya para pejuang itu, Pak, mulai diawali dari al-fahmu, memahami. Memahami bahwa hidup ini hanya sementara, memahami bahwa kehidupan dunialah yang abadi, memahami literasi Islam, Pak, syariatnya, Quran dan hadis, lalu ia tambah dengan ilmu, Pak. Tambah dengan ilmu. Kemudian dia beramal, kemudian dia ikhlaskan. Kalau bahasa mudahnya saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau untuk menjadi jiwa-jiwa pejuang, awalnya itu dengan kalimat Allahumma paksakeun. Allahumma paksain. Kita kalau mau jadi pejuang, Pak, latihannya dipaksakan dahulu. Latihan ke masjid, latihan sedekah. Betul ya? Ya. Latihan dengan sangat ikhlasnya memberi yang terbaik, Pak. Itu nggak mudah, Pak. Abu Thalhah radhiyallahu an ketika mendengar surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum engkau memberikan yang paling kau cintai, menangis tuh. Tamparan keras bagi dirinya. Kenapa? Karena punya beberapa kebun-kebun yang banyak. Dan kebun yang paling disukainya adalah Buraiha. Bapak kalau menghadap kiblat, Pak, di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi menghadap kiblat, di belakang makam Nabi, di belakang rumah Nabi, mundur 100 meter, nanti ada kotak tempat sepatu 4.000 berapa itu. Nah, bergerak ke kiri kira-kira 15 meter itu ada sejadah-sejadah, karpet-karpet besar, angkat tuh karpet, Pak, di tiang nomor berapa itu, di YouTube tuh ada. Itu ada lubang besar, Pak, ditutupi dengan ubin. Ya, lantai itu, lingkaran. Itu sumur Buraiha. Kebunnya Abu Thalhah, Pak, dipakai untuk sholat sampai detik ini. Itu pahalanya setiap detik sampai kepada Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Memberikan yang paling dicintai. Berat itu, Pak. Enggak mudah itu. Allah tidak mengatakan berikanlah yang paling bagus. Enggak. Ada kalanya paling bagus kita nggak suka, Pak. Ada kalanya yang paling mahal kita nggak suka juga. Tapi sesuatu yang paling kita cintai, yang kita berikan, itu yang berat itu. Masya Allah. Begitu ya. Maka kalau kita kotak amal lewat, yang kita masukin uang berapa, Pak? Orang tua kita dulu mengatakan cinta itu getar hati. Cinta itu getar hati. Kalau ada kotak amal kita pegang uang 2.000, 3.000, 2.000, 5.000, kira-kira ada getar hati nggak masukinnya? Nggak ada itu. Tapi kalau kita ambil, Pak, 500.000, itu getaran sampai kaki tuh begitu. Gitu. 500.000, itu Masya Allah. Jadi kalau kita mengeluarkan yang terbaik, yang hebat, itu getarannya sangat kuat. Dan itulah yang Allah tunggu, yang Allah nantikan. Yang Allah inginkan dari kita semuanya. Ayo berikan yang terbaik. Kalau kita berkorban yang besar-besar, lama-kelamaan kita akan menjadi pejuang yang hebat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah online.
Izin Ustaz bertanya, apa amalan untuk mengkafarahi kesalahan apabila terlanjur tidak sengaja ada harta yang syubhat yang digunakan untuk kehidupan? Ini terlanjur Ustaz, sama kayak tadi selingkuh yang tidak disengaja. Mungkin kedudukannya mirip Ustaz. Ya, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Dari harta, mohon maaf Pak, ya kita dulu SMP beli bakwan 2.000 yang harus dapat 2, kita ambil 5, kan begitu ya. Dulu waktu SMP Pak. Ini wajah-wajah masih ada sekarang kelihatan ini ya. Gitu. Ya, beli es nggak bayar, macam-macam tuh. Ya. Banyak hal-hal yang kita tidak sadari bahwa itu secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita makan harta haram. Kalau kita merasakan dan meyakini itu semua ada, bagaimana caranya? Yang pertama adalah falyatasaddaq, berbanyak sedekah. Kalau Anda mengambil uang seseorang, mengambil sesuatu yang orangnya dan keluarganya masih ada, wajib untuk mengembalikannya. Karena syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 3, Pak. Syarat taubat itu. Syarat taubat itu adalah 3. Penyesalan yang mendalam, tidak mengulangi lagi, Pak. Kemudian perbanyak istighfar. Itu untuk kaitannya dengan Allah. Kita meninggalkan sholat, cukup dengan 3. Tapi kalau kaitan dengan hak-hak manusia, pernah mengambil hak milik orang lain, maka harus dikembalikan, Pak. Bahkan kalau kita pernah menggunjingnya, memfitnahnya, harus minta maaf kepadanya. Nah, cuma minta maafnya harus jujur atau tidak nih ya. Mohon maaf Bu Haji, saya minta maaf nih ada salah. Salah apa? Udah banyak, pokoknya salah dah, banyak salah. Saya minta maaf, salah saya, banyak salah saya. Ya sudah kalau begitu, saya maafkan, selesai deh. Nah kalau Bu Haji nanya, salah apa? Salah apa? Saya bilang Bu Haji itu gendut, pelit, jelek, hidup gitu tuh. Lu tambah marah lagi Pak. Maka ada kalanya kita tidak boleh terlalu definitif menyebutkannya karena mudorotnya lebih banyak. Cukup dengan kata-kata minta maaf kepadanya. Datangi Pak. Kalau babnya uang itu harus dikembalikan. Mohon maaf Pak, saya dulu. Mohon maaf lah, saya gantikan ini 1 juta rupiah. Udah. Kalau menyebutkannya mendatangkan mudorot, maka jangan Anda sebutkan. Kalau itu Anda mencurinya. Ya. Nah kalau kita bukan mencuri, tapi mengambil sesuatu, tapi dia diketahui ada institusinya, kembalikan pada pihak bendaharanya. Ya. Nah, kalau sesuatu itu sudah lampau jauh, Pak, dan itu adalah sesuatu yang haram, maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Yang kedua, kalau ada harta haram yang masuk ke dalam diri kita, di rumah tangga kita, dengan apa, Pak? Falyuksir minas shaum, perbanyak puasa. Dan yang ketiga adalah innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Yang ketiga adalah banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi yang paling hebat itu, ulama sepakat adalah perbanyak sedekah. Maka sedekah kita Pak, setiap harinya Anda katakan, ya Allah, kalau memang ada harta haram, ya Allah maafkan ya Allah. Bahkan hebatnya lagi sedekahnya lebih dahsyat lagi. Supaya gugur tuh, rontok dosa-dosa kita yang lampau. Begitu tuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jamaah sholat zuhur insya Allah dirahmati Allah. Masih ada tersisa satu lagi voucher. Ini mungkin untuk pertanyaan kuis, satu saja. Silakan dijawab kepada jamaah laki-laki maupun perempuan. Siapa nama sahabat Nabi yang terlibat atau yang ikut serta dalam malam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya silakan. Masih kurang. Ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu? Ya silakan. Ngadmin udah tadi. Jangan, nggak boleh 2 kali. Kamu nggak boleh 2 kali. Ada lagi? Ya? Ayo ibu-ibu. Boleh Bu. Jawab aja. Ya? Ibu-ibu? Oh, nanyanya udah Bu. Tadi ditanya nggak mau. Sekarang mau nanya, ayo mangga lah. Ibu, ayo mangga. Ini terakhir nih, berarti ini terakhir. Udah, ini kayaknya voucher terakhir. Mangga Bu.
Ayo, mangga ibu-ibu. Oh itu sunnah atau tidak doa awal dan akhir tahun. Ya, kalau awal eh, doa awal tahun itu seperti ada yang disunahkan, tapi sunnahnya tidak muakkad, begitu ya. Yang sangat-sangat dianjurkan tuh doa ketika ahillana bil yumni wal barakat. Itu doa bulan Ramadan, begitu ya. Jadi sunnah ini tidak sunnah viral, Pak. Tapi kalau yang menjalankannya itu sangat baik sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Maaf tadi Pak Iksan ya. Jadi yang benar itu jawabannya itu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib yang tidur di ranjang Nabi dan yang menemani hijrah itu Abu Bakar As-Siddiq. Tadi ibu-ibu ya, jangan lupa nanti vouchernya diambil ke saya. Iya. Terima kasih jazakallah Ustaz atas apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menambah lagi semangat untuk kami semua para jamaah untuk menjalani ibadah dan juga untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kebaikan dan kerahmatan di Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi. Ustaz, mohon izin agar ini Ustaz memimpin doa untuk kami semua para jemaah dan kebaikan juga institusi khusus untuk kantor Bea dan Cukai Bekasi. Kepada Ustadz dipersilakan. Kita tutup dengan doa, semoga Allah berkahkan pertemuan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa tawadhu'. Allahumma arhamna warham walidayna warham auladana warham umat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa tawadhu'. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru kita Ustadz Zainal Mutakin LC atas apa yang telah dipaparkan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah setia menemani kita sampai dengan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita semua. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.